Wah, Nah, seperti kita ketahui iya. kan bangun ruang ada di materi matematika. Iya, soalnya di bab terakhir. Iya, di bab 12 sudah mau habis Iya, nih. nanti sebentar lagi kita sudah 4 seperti itu. Iya. Nah, karena ini materi terakhir, kemudian juga ya Ibu mengambil matematika, Iya. kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih yang Iya. akan Ibu sampaikan nanti? Seperti itu. Kebetulan tuh di kelas saya itu kalau belajar matematika tuh anak-anak antusias. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh anak-anak senang belajar matematika. Jadi kita mencoba untuk menyenangkan dulu nih pelajaran ini sehingga anak itu dalam belajarnya bersemangat. Itu yang kami harapkan. Jadi dalam materi bangun ruang ini tujuan pembelajaran itu saya berharap itu peserta didik dapat mengidentifikasi bangun ruang, kubus dan balok, terutama di bagian jari-jarinya. Habis itu setelah mengidentifikasi anak-anak dapat membuat jari-jaring, balok dan kubus. Nah, lalu setelah itu juga saya berharap itu anak-anak itu dapat berdiskusi. Nanti ada tugas maunya saya itu ada tugas diskusi. Jadi anak berdiskusi membuat jari-jari balok dan kubus. Setelah itu mereka dapat mempresentasikan hasil dari menggambar jari-jari balok dan kubus. Jadi tujuan pembelajarannya sudah spesifik juga ya, sesuai dengan materi yang memang akan diajarkan itu jari-jari balok dan kubus ya. Iya, betul. Ya, sudah saya lihat juga sesuai. Kemudian, nah selanjutnya ketika sudah di tujuan pembelajaran, kemudian kira-kira apa nih yang Gunung akan capai pada area pengembangannya seperti apa? Oh iya, jadi saya berusaha untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak ya. Katakan kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Jadi saya berusaha untuk dalam pembelajaran itu saya menggunakan media pembelajaran. Ya. Rencananya saya itu ingin membuat media pembelajaran itu saya membawa benda-benda yang konkret, yang real ya. Bangun ruang balok, bangun ruang kubus itu saya akan membawa itu. Lalu saya juga akan berusaha untuk menampilkan video pembelajaran ya. Karena kan saya lihat tuh zaman IT ya Mas Yati ya. Jadi kalau anak-anak itu kalau melihat video itu kalau melihat video itu dengan lebih antusias dibanding kita berceramah gitu kan. Jadi pembelajaran itu jangan berpusat di guru kalau sekarang ya Mas Yati ya. Harus anak yang berantusias. Iya, ya anak yang aktif lah maksud saya itu seperti itu. Jadi saya ada video pembelajaran juga, ada media yang akan saya bawa juga. Betul, tadi sudah area pada kemampuan intelektual seperti iya, ya. Betul, nah, ada lagi nggak kira-kira nih? Saya berusaha untuk menggali kemampuan sosial anak ya. Jadi namanya kelas 4 itu kan tidak semuanya anak itu mempunyai kemampuan sosial yang tinggi. Kadang-kadang ada anak yang pendiam, ada anak yang interaktif, ada anak yang percaya diri, ada anak yang cenderung takut. Jadi saya dalam pengembangan kemampuan sosial ini saya berusaha untuk yang kayak tadi saya bilang, saya akan ada kegiatan diskusi. Jadi kegiatan diskusi itu saya bagi beberapa siswa saya dan beberapa kelompok sehingga anak itu nanti dalam kelompok itu mungkin bisa mengutarakan pendapatnya sesama teman ya. Nah, sesama teman itu jadi dia berani. Kegiatan diskusi kita bagilah anak yang kemampuan tinggi, saya gabung dengan yang sedang, saya gabung dengan yang rendah. Jadi anak itu bisa berbaur semuanya. Jadi area pengembangannya yaitu intelektual, kemudian sosial. Nah, nanti kira-kira nih untuk mencapai ini yang tadi Ibu minta pengembangannya, kira-kira strategi apa nih supaya bisa tercapai apa yang tadi akan dikembangkan? Ya seperti kita tahu bisa setiap kita mulai pembelajaran itu tentunya kan setiap guru harus mempersiapkan RPP. Itu udah pasti ya. Jadi pertama kali itu saya persiapkan dulu RPP saya, RPP yang berkaitan dengan materi. Tidak lupa juga saya menggunakan media. Media aja saya ya. Bisa tadi dengan video yang real. Lalu juga saya tidak lupa juga saya akan membawa KPD, lembaga kerja siswa, yang berharap nanti setelah anak itu menonton video dan menyaksikan video serta memahami materi jari balok dan kubus, anak itu bisa mengerjakan latihan yang saya berikan. Jadi saya dapat mengukur nih mana siswa yang sudah paham, mana siswa yang belum. Nah, perlu dapat bimbingan dari saya. Itu seperti itu tuh Siati. Tadi persiapan sudah, kemudian bagaimana selain untuk menyusun ini instrumennya seperti apa? Iya kan sebelumnya kan saya pernah yang melakukan asesmen diagnostik ya dalam pembelajaran itu sebagai awal acuan saya dalam diferensiasi pembelajaran ya. Jadi kita guru melakukan diferensiasi pembelajaran itu adalah sesuai dengan kemampuan anak ya. Jadi kan tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang tinggi yang sama. Jauh minatnya juga berbeda. Jadi saya itu memantau melihat kemampuan anak, oh dia mampunya hanya di sini. Jadi anak ini bisa saya kasih soal yang seperti ini. Anak ini kemampuan sedang, berarti saya kasih soalnya dengan model seperti ini. Jadi anak didik saya itu dalam saya dengan KPD tidak semua soalnya sama. Jadi sesuai dengan niatan saya itu sesuai dengan kemampuan anak. Itu ini ya diferensiasi dari proses apalagi produk apalagi produknya dan kontennya seperti itu ya. Nah di RPP juga sudah terlihat nih tentang diferensiasi kemudian KSE, jadi memang RPP-nya sudah
dibuat sedemikian rupa oleh gunung berdiferensiasi dan terintegrasi 5 KSE. Saya menarik di sini ada teknik stop juga ya. Iya. Teknik stop, kemudian kira-kira gimana tekniknya? Kadang-kadang gitu ya. Kalau anak itu kan dalam pembelajaran itu kita nggak bisa menonton tuh misalnya ya anak belajar terus ya. Kalau mungkin anak yang punya kemampuan yang tinggi dia akan asik. Tetapi kalau ada anak yang kan anak itu beragam ya. Jadi saya di sela-sela pembelajaran itu ada namanya teknik stop. Maksud itu stop dari kegiatan pembelajaran dulu sebentar. Saya kembalikan dulu konsentrasi mereka. Biasanya sih saya dengan melakukan ya sedikit-sedikit latihan permainan atau dengan tepuk-tepuk gitu, menggali lagi atau mengembalikan ya, mengembalikan konsentrasi mereka lagi. Nah, untuk diskusinya bagaimana kira-kira? Kalau untuk diskusinya kan selain tadi saya bilang itu saya juga menampilkan ini Bu Seti, saya juga menampilkan gambar-gambar ya, gambar-gambar jari balok, gambar-gambar dari kursus. Jadi saya mencoba untuk menggunakan media gambar. Lalu dalam itu dalam kegiatan diskusi itu anak membuat. Anak membuat. Jadi kalau dia membuat itu nanti berusaha untuk menemukan. Biasanya anak kalau melakukan pasti menemukan. Terima kasih kepada Bu Seti yang sudah mengimbaskan. Jadi saya dapat ilmu baru nih.
balok, dan kubus. Bisa semua? Nah, adakah yang kesusahan? Tidak. Oleh karena itu, Ibu ingin beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam pembuatan jaring-jaring balok dan kubus. Siapa yang mau maju ke depan? Saya. Kayak kelompok tua, silakan kelompok tua. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jaring-jaring balok dan kubus kami. Saya memperkenalkan nama saya Nabi Zahra. Nama saya Dinda Vanessa Alim Teguh. Nama saya Hamzah Asanadara. Saya Fadilka. Ini adalah jaring-jaring induk di jaring induk. Dia mempunyai sisi yang sama panjang. Jika dibentuk, dia tidak ada sisi yang bolong sampai ujung. Ini adalah jaring-jaring kubus yang tidak dapat dipukul. Dia ada 6 sisi. Mari kita temukan apakah ada sisi yang salah. Ya. Salah satu sisinya bolong karena salah satu sisinya ada yang mengandung. Ini adalah jaring-jaring balok yang tidak dapat dibentuk. Dia mempunyai 6 sisi dan kalau benar salah di sini. Ini dia bentuk. Ini adalah jaring-jaring balok yang memiliki sisi yang sama untuk balok seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, kelompok dua sudah mempresentasikan bagus sekali. Adakah kelompok lain yang mau menanggapi? Kelompok empat mau menanggapi? Ya, silakan Eli. Jadi dari hasil jaring nanti kelompok 3 saya bisa mengetahui bahwa setiap jaring-jaring balok atau kubus walaupun sisinya ada 6 mereka akan tidak bisa berbentuk atau tidak. Terima kasih Eli. Berarti kalau Eli sampai memperhatikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini terima kasih kesempatannya. Saya perkenalkan ini dengan Bu Fatimah. Ya, untuk kegiatan ini kita melakukan coaching terkait kemarin kegiatan supervisi seperti itu. Nah, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi ya. Terus bagaimana perasaannya, Bu Nur? Alhamdulillah ya, senang namanya mendapatkan ilmu baru, sama berbagi ilmu mereka sejawat itu merupakan pengalaman yang baru, pengalaman yang menarik. Kemarin saya sudah melihat hasil observasinya Yeah. ya, sudah saya catat beberapa seperti itu. Tujuannya bagaimana? Tujuan pembelajaran Iya, apakah tercapai atau seperti apa? karena kemarin itu tujuan pembelajaran saya itu kan peserta didik dapat memahami ya, memahami dan menjelaskan tentang jaring-jaring bangun ruang, balok dan kubus. Setelah kita melakukan pembelajaran itu hasilnya sih alhamdulillah ya Bu Septi ya, tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi anak-anak itu dapat memahami serta dapat menjelaskan serta dapat membuat bangun-bangun jaring-jaring dari bangun ruang, balok dan kubus. Jadi kemarin kegiatannya tujuannya menggambar itu ya, gambar lalu iya, mempresentasikan hasil gambar tersebut. berarti sudah terlaksana ya. Sudah alhamdulillah. Nah, dari tujuan itu menurut Bu Nur nih ketercapaiannya seperti apa? Karena kemarin kan kita membahas yang kita gali untuk dikembangkan adalah kemampuan intelektual ya. Jadi bagaimana itu terkaitannya dengan tujuan? Kan saya itu seperti kita pahami ya Bu Septi kan karakter peserta didik itu kan beragam ya. Iya, betul. Tidak sama. Lagi di situ saya mencoba untuk menggali potensi baik dari intelektual maupun dari sosial. Iya. Nah, dari intelektual sendiri kan anak saya rangsang lah, saya kasih stimulus agar pembelajaran itu menyenangkan untuk mereka sehingga mereka dapat membuat serta memahami materi yang saya ajarkan.
Kalau dari segi sosialnya itu di dalam pembelajaran tersebut ada diskusi kelompok setting. Iya. Diskusi kelompok itu diharapkan bahwa namanya anak berkemampuannya berbeda-beda, jadi anak dirangsang juga untuk mau berkomunikasi sesama teman, mau untuk mencoba membuka hati untuk mendengarkan pendapat teman, bahwa jadi dia tidak harus menonjol sendiri, ya, gitu betul, kan. betul, Jadi ya. dia harus berbagi. Jadi diskusi itu saling melengkapi sehingga yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya bisa dapat berbagi ilmu kepada yang tidak bisa. Jadi memang tadi diferensiasi Iya, ya, diferensiasi. baik produk, kemudian proses, Iya. seperti itu. Nah, kemarin kegiatan diferensiasi sudah saya amati juga. Itu cara menggalinya seperti apa? Supaya tahu itu kegiatannya sesuai pas dengan anak seperti itu. Seperti ya kita kan kalau seorang guru ya di dalam melakukan pembelajaran pasti kita kan menggunakan media. Iya. Media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu kebetulan waktu pembelajaran itu saya menggunakan video pembelajaran. Dari video itu saya hubungkan dengan kehidupan dia yang real, nyatanya, seperti kalian bisa itu mengamati lingkungan sekitarnya, adakah yang benda-benda yang menyerupai balok dan kubus. Setelah saya membawa benda-benda konkret balok dan kubus, sehingga pas saya memotong sehingga terbentuklah jaring-jaring. Jadi jaring-jaring tersebut dihubungkan dapat membentuk ruang bisa berupa balok dan kubus. Terus kira-kira ada kendala tidak? Kalau kendala pasti ada ya Bu Septi ya. Balik lagi kan kita namanya pembelajaran itu namanya kita belajar. Nggak ada tuh 100% mulus, 100% tidak ada kendala, itu tidak mungkin. Jadi kendala itu malah memberikan kita untuk memotivasi diri kita kembali tuh untuk supaya lebih baik lagi ke depannya. Kalau kendalanya itu ya namanya anak ya Bu Septi. Seperti kita ketahui kemampuan anak berbeda-beda. Jadi memang ada anak yang walaupun sudah jelas, sudah ada medianya dan real juga pembelajarannya, sudah ada diskusi juga, tetapi adalah yang terlewat. Ya terlewat dari yang sudah saya rancang tuh dalam RPP, ada juga yang terlewat namanya. Nah, itu berarti sebagai kendala ya. Iya, seharusnya seperti apa nih menurut Gunung? Seharusnya kan di dalam kita membuat RPP itu kan ada tahap-tahapan ya Bu Septi ya. Kayaknya seperti pendahuluan, kita sudah masuk nih. Nah, pendahuluan pas masuk ke kegiatan inti itu kan sepertinya harus ada yang namanya ice breaking ya. Misalnya kayak tarik setelah anak udah sibuk nih membuat jadi suasana sudah ricu, sudah membuat ayo dikondisikan kembali untuk anak tarik nafas, itu mindfulness itu ya, menarik nafas lalu dikondisikan kembali supaya konsentrasi anak itu tidak terbagi lagi. Karena kan kalau sudah kegiatan menggambar itu biasa ada anak yang sibuk dengan dunianya sendiri atau bercanda-bercanda. Nah, jadi kegiatan itu sebenarnya penting. Tapi kemarin mohon maaf terlewatkan. Iya. Jadi memang terlewat seperti iya, karena kita kasihkan ya ngelihat anak-anak itu kegiatannya aktif, maksudnya jadi saya juga oh iya orangnya itu jadi ya. Tapi di akhir seperti apa ketika sudah itu kan terlewat ya? Akhirnya seperti apa? Nah, alhamdulillah di akhirnya sih di dalam akhir pembelajaran itu alhamdulillah baik ya Bu Septi ya. Nah, seperti kita ketahui setiap akhir pembelajaran itu kan anak sudah membuat KPD dan KPD yang mereka kerjakan sudah benar. Anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, alhamdulillah setiap kelompok mempresentasikan dan sudah menemukan hal-hal yang baru bahwa ternyata tidak semua jaring-jaring itu dapat dibentuk balok dan kubus. Itu kan suatu berarti anak setelah membuat dia dapat menemukan, itu kan berarti kan bagus ya untuk anak sendiri. Lalu dia dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini
ternyata enak Bu Guru, asik, ada main sambil bermain juga, Betul. dia menonton film juga. Nah itu, jadi menurut saya sih walaupun tidak 100% berhasil, tetapi bagi saya pribadi saya menganggap itu sudah luar biasa. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya, dipaparkan gitu ya, walaupun kemarin tidak ada yang tidak terpenuhi, namun Iya. ada kegiatan yang bisa Iya, menutupi ya. akhirnya Oke, anak-anak oke, itu ya. menemukan. Kalau menurut Bu Nung nih, Iya. indikator ini kan sudah tercapai seperti itu. Di range berapa sih kira-kira kalau misalnya 1 sampai dengan 10 kemarin Oke. pembelajarannya? Kalau kesempurnaan itu enggak ya, Iya. bisa kita paham bahwa kesempurnaan itu pasti milik Allah. Iya, betul. Tetapi selayaknya saya manusia biasa itu saya harus berusaha untuk menampilkan yang terbaik, Iya, ya, betul. menampilkan yang terbaik agar pembelajaran itu lebih bermakna. Materi yang saya sampaikan itu anak dapat memahaminya, itu udah penting, itu penting banget kan. Iya. Kalau di range mungkin ya sekitar 90 lah persen. Ya, Alhamdulillah. yang awalnya berapa kira-kira? Kalau awalnya sih mungkin ya 70 ya, 70. Jadi ada peningkatan kan, maksudnya setiap pembelajaran itu ada peningkatan, itu suatu kepuasan tersendiri ya. Nah, tadi Bu Nung juga bilang range-nya itu dari 7 ke 9 ada peningkatan. Kegiatan apa sih yang sebelumnya Bu Nung belum pernah, terus sekarang sudah ada gitu? Oke. Mungkin dulu kenapa anak itu 70 ya, maksudnya di range 70 mungkin pembelajaran itu berpusat teacher center mungkin ya. Saya lebih banyak berceramah mungkin waktu pembelajaran itu. Jadi anak juga tidak mencoba. Nah, terkadang memang anak itu mencoba itu lebih baik ya dibanding anak mendengarkan, hanya mendengarkan saja. Ternyata pas oh iya, metodenya saya rubah. Nah, media yang saya gunakan juga saya rubah kembali. Seperti Bu Septi tahu bahwa ternyata setelah anak mencoba dia dapat menemukan, serta dia dapat menjelaskan. Kenapa bisa menjelaskan? Karena dia mencoba, dibanding dia hanya mendengarkan saja guru bercerita atau guru menjelaskan. Jadi dulu sebagai masalah ya, Iya. sekarang jadi solusinya ya, jadi sudah tahu ya. solusinya. Alhamdulillah. Nah, untuk mencapai yang tadi Bu Nung sampaikan, Iya. nah tadi ada hambatannya, ada Betul, masalahnya, iya. terus sekarang ada peningkatannya Betul. juga. Nah, kira-kira targetnya atau tindak lanjutnya seperti apa untuk memperbaiki yang sebelumnya? Kita sebagai seorang guru harus banyak terus berlatih. Jangan terlalu puas diri dengan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita capai. Jadi sebagai seorang guru mengikuti pelatihan itu kalau emang harus diharuskan ikut pelatihan. Kalau ikut mengikuti pelatihan yang ada untuk menunjang pembelajaran kita yang lebih menarik lagi, dan berkolaborasi antar teman Bu Septi. Jadi kita jangan menganggap diri kita itu paling unggul, paling baik. Ternyata berkolaborasi itu mungkin ada ilmu yang dari teman kita yang kita tidak bisa, kita bisa mengambil ilmu itu. Jadi saling melengkapi. Nah, jadi berkolaborasi antar teman itu saya anggap itu penting juga Bu Septi. Yang tadi sudah diinikan berarti kolaborasi. Iya.